Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita bersyukur boleh bertemu kembali di Mezbah Doa malam hari ini, dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, yang akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Iya, Shalom Ibu Debbie. Iya, bersama seluruh tim, puji Tuhan, saya mau bersaksi di Mezbah Doa. Ya, saya ini selalu memulai aktivitas di pagi hari mendengarkan firman Ibu. Kalau belum mendengarkan Mezbah Syukur, kayaknya seperti ada yang kosong. Iya, dari satu hari itu rasa ada yang kosong, jadi saya pasti ikut dari tahun lalu. Ya, puji Tuhan, saya mau bersaksi, Bu. Akhirnya ya sekarang tercapai. Anak saya 4 orang. Anak pertama saya lelaki berumur 26 tahun yang memiliki pekerjaan dan jabatan yang sangat bagus di sebuah instansi negara. Padahal umurnya masih muda, tapi sudah dikarunia pekerjaan yang luar biasa. Kami sekeluarga menyadari semua itu diperoleh karena anugerah Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Banyak pergumulan ketika dia ikut tes pekerjaan, tapi luar biasa Tuhan Yesus selalu membantu dan menolongnya. Ya, dan tahun lalu sekitar bulan Mei dia mengabari kami bahwa dia mau menikah. Namun pasangannya itu beda agama. Dan anak saya rencana akan mengikuti agama calon istrinya. Saya dan suami sering menelpon anak kami. Kami menasihatinya, berat banget ketika kami mendengar perkataan itu. Iya, kami mencoba menasihatinya mulai dari perkataan yang lembut sampai perkataan yang sangat keras dan penuh amarah. Karena dia berniat meninggalkan imannya kepada Tuhan. Ya, bahkan saya juga menghubungi calonnya dan mengingatkan bahwa dari awal ya sudah saya sampaikan perbedaan ini ya. Calonnya pernah berjanji untuk mengikuti agama kami, agama Kristen. Itu yang saya ingatkan ya, tetap anak saya kekeh akan mengikuti calonnya dengan alasan anak saya sudah berjanji kepada calon mertuanya untuk menikah secara agama mereka. Bahkan dia menyampaikan kata-kata perpisahan dan permohonan maafnya kepada kami orang tua. Kami ini tinggal di Palu, Bu, ya, dan hati kami terasa hancur sekali, Bu Debbie. Suami saya terus berdoa dan berdoa. Bahkan saya tidak pernah melihat suami saya menangis, tetapi karena masalah ini, ya, suami saya menangis seperti anak kecil. Dan di titik sudah pasrah kepada Tuhan ya, karena setiap mau berbicara dengan anak kami pasti pertengkaran hebat terjadi. Ya, dan saya bilang kepada suami saya biar Tuhan Yesus saja berperkara. Hati saya sakit sekali, Bu. Nafas saya sesak. Saya dan suami tidak bisa tidur ya, hari-hari kami penuh dengan linangan air mata karena kami sedih kalau anak kami harus meninggalkan agama Tuhan Yesus ya. Ketika berdoa saya bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan Yesus, di setiap doa-doa saya selalu sampaikan soal jodoh anakku supaya Tuhan beri yang terbaik ya. Kalau memang dari Tuhan dekatkan, tapi kalau bukan dari Tuhan jauhkan. Karena saya pun mengingini jodoh anak-anak saya itu seiman dan percaya kepadamu Tuhan Yesus. Karena saya percaya segala hal bisa Tuhan buat jika Tuhan izinkan. Tetapi mereka bukannya menjauh tapi semakin mendekat. Tanpa sepengetahuan saya, suami saya bercerita kepada teman yang sudah dianggap seperti keluarga yang tinggal di Jakarta.
Dan keluarga tersebut menasihati kami berdua sebagai orang tua untuk segera berangkat ke Jakarta, berjumpa dan bertatap muka langsung dengan anak kami, biar dia tidak sendiri menghadapi ini semua. Lalu diam-diam kami memesan tiket, dan suami minta izin dari tempat kerja dan kami pun berangkat tanpa memberitahukan anak saya di Jakarta karena suasana penuh kemarahan dan kekecewaan. Bahkan anak-anak saya yang lain juga sampai memarahi dan membenci kakaknya. Sebelum kami berangkat, kami hendak menelpon pimpinan tempat anak saya bekerja karena kami tahu bapak itu juga anak Tuhan, bosnya. Bahkan dia juga seorang Nasrani. Kami berpikir mungkin dia bisa menasihati anak saya sebagai bos. Suami saya akhirnya meminta HP dari bos anak saya tersebut dari temannya yang tahu, karena mereka bekerja di instansi yang sama anaknya. Cuman anak saya ini ada di Jakarta, suami saya di Palu. Dalam kamar setelah saya dan suami selesai berdoa dan sama-sama menangis, kami akhirnya menelpon nomor yang diberi itu, yang katanya nomor pimpinan anak saya yang diberi oleh temannya. HP-nya tidak diangkat ketika ditelepon, dari HP suami saya. Lalu kemudian saya menyalin nomor itu dan akhirnya saya memberanikan diri untuk chat di nomor WA tersebut. Puji Tuhan ketika saya chat dibalas. Bahkan ketika saya bilang permisi Pak, kami mau menelpon langsung, dan dia mempersilahkan. Sungguh Ibu Debbie, saya juga takut bersama suami karena orang yang kami hubungi ini berpangkat jenderal dan memiliki jabatan yang luar biasa. Ketika saya dapat terhubung, suaranya terdengar sangat bijak, lembut, dan adem. Saya menyampaikan semua unek-unek saya dan suami yang ada di dada, sampai saya pun menangis, dan bapak itu berkata, "Ibu dan Bapak tenang dulu. Bolehkah saya berbicara dengan anak ibu jika besok ibu sampai ke Jakarta?" Karena saya ceritakan bahwa saya dan bapaknya mau ke Jakarta besoknya dan bertemu dan berbicara dengan anak saya di Jakarta. Dan bapak itu sangat tenang, dia bilang tenang saja. Boleh sekarang saya permisi bicara dengan anak ibu, pikir saya. Pasti si bapak langsung memanggil anak saya dan menegurnya. Singkat cerita, saya mempersilahkan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada dia, pada bos itu. Ketika sampai di Jakarta, kami memanggil anak kami dan memulai dengan doa sebelum kami berbicara. Anak kami tak mengeraskan hatinya, dan kami dengan tenang, tidak mau emosi, dan kami berbicara dengan dia. Masih teringat nasihat dari bapak itu ketika ditelepon, dia bilang tetap tenang untuk menghadapi anak, bicara pelan-pelan. Akhirnya suami saya meminta ke anak saya untuk mempertemukan kami dengan orang tua dari calonnya. Sungguh Bu, setiap pagi dan malam saya tidak pernah absen mendengarkan khotbah Ibu lewat mesbah doa dan mesbah syukur. Karena firman Tuhan yang Ibu sampaikan dan doa saya berbicara kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami melalui Ibu Debbie, apalagi yang harus saya lakukan bersama dengan suami. Luar biasanya di saat tepat kata-kata Ibu menjawab langkah apa yang harus kami lakukan. Lalu kami ke Sumedang bertemu dengan ibu dan bapak calon anak saya, dan sepanjang jalan terus kami berdoa. Bahkan saya ingat saya berpuasa saat itu. Saya juga takut karena saya dan suami cuma berdua datang ke tempat yang asing dan tidak pernah kami injakan kaki di sana.
Tetap kami memohon tuntunan Tuhan, ya, menuntun kami, sehingga di luar yang kami perkirakan Ibu, ya, ketika Tuhan pegang kendali segala hal, sekejap Tuhan mengubah semuanya. Ketika suami memperkenalkan diri, ya, kepada calon besan kami, maksud dan tujuan kami rencana menikahkan mereka dengan pemberkatan kudus di gereja secara Nasrani. Bahkan sebelumnya anak mereka harus dibaptis dulu. Itu yang kami sampaikan dan kami utarakan dengan jantung yang sepertinya mau copot. Kami mendapatkan keberanian yang luar biasa dari Tuhan. Ajaibnya, ketika giliran mereka yang berbicara, niat kami disambut dengan baik oleh Bapak dan Ibunya, dan mereka bersedia dan siap untuk menyerahkan anak mereka. Tetapi dengan satu pesan, tolong jangan sia-siakan anak kami, kata mereka. Perlakukanlah dia seperti anak sendiri. Kami pun menyanggupinya dan akhirnya kami menangis terharu dan bahagia. Singkat cerita, Ibu Debbie, suami saya dan saya pulang ke Palu dan harus melanjutkan pekerjaan. Suami saya pulang ke Palu, saya tinggal di Jakarta. Saya mengurus segala sesuatunya. Tapi sebelum kami pulang, kami ingin bertemu dengan pimpinan dari anak saya yang menelpon itu. Kami ingin mengucapkan terima kasih, ya, kami mau sampaikan terima kasih. Putra saya coba menghubungi ajudan dari pimpinannya untuk meminta izin bertemu. Alangkah kagetnya kami ketika ajudannya melihat nomor HP yang sempat kami hubungi itu. Dia katakan ini bukan nomor telepon pimpinan anak saya, dan dia katakan Bapak tidak punya nomor telepon itu. Anak saya ngecek lagi di HP suami saya, dikirim nomor tersebut, ya, dan ternyata memang nomor itu bukan nomor pimpinan anak saya, tapi nomor HP yang disampaikan suami ke saya, ya, berbeda. Padahal ketika suami saya eja, ya, nomor itu benar, ya. Tapi dekat tempat tidur sambil menangis di dalam kamar waktu sebelum berangkat ke Jakarta, Bapak itu menasihati kami. Berulang-ulang anak saya cari siapa pemilik nomor itu. Bahkan anak saya cek siapa saja yang pernah di-tag di nomor tersebut. Anehnya nomor itu tidak pernah ada yang mengetik. Nomor itu tidak bisa dihubungi lagi dan tidak aktif. Berulang-ulang saya sampaikan ke anak saya bahwa suara Bapak itu lembut, bijak, dengan nasihat-nasihatnya, bahkan ajaibnya membuat saya dan suami adem di hati kami ketika mendengar nasihatnya. Ya, di saat kami sedang emosi, kacau hati serta pikiran, ya, saat mendengarkan, ya, saya telepon, saya aktifkan speakernya. Ketika mendengar Bapak itu berbicara, ya, suami saya ikut mendengar. Yang saya katakan, Mama sudah cerita semuanya. Ya, anak saya katakan, Mama sudah cerita ke orang lain, itu bukan pimpinan saya. Siapa orang tersebut? Anehnya lagi, jika memang salah sambung, pasti orang itu sudah katakan salah sambung. Tapi dia mendengar, ya, dan dia menjelaskan semuanya. Dan lebih anehnya lagi, ternyata nggak ada pimpinannya pernah panggil anak kami untuk berbicara dengan anak kami. Bahkan pimpinannya tidak pernah menegur anak kami. Jika memang benar Bapak itu yang saya hubungi. Sungguh Ibu Debbie, karena perasaan anak saya terus melacak nomor tersebut. Ya, kebetulan anak saya juga di bagian cyber dan nihil, bahkan adik-adiknya juga ikut melacak nomor tersebut, tetapi sudah tidak aktif lagi dan tidak ada. Ya, suami percaya tidak ada yang mustahil. Ya, dia percaya bahwa Tuhan itu maha besar. Dia sanggup berbicara melalui apa saja ketika kita pasrah. Ya, pertolongan Tuhan itu ajaib, tepat pada waktunya.
Dan akhirnya semua berjalan dengan baik dan lancar. Anak menantu saya akhirnya dibaptis. Mereka menikah dalam pemberkatan di gereja, bahkan dihadiri dan disaksikan oleh orang tua anak mantu di dalam gereja. Sampai saat ini kami menjadi keluarga yang berada dalam kasih Kristus. Anak saya minta maaf kepada kami dan mengakui kesalahannya. Kami juga meminta dia untuk bertobat kepada Tuhan dan mengingatkan ya dalam segala hal pencobaan dia akan hadapi, jangan pernah lari dan meninggalkan Tuhan Yesus. Maaf kesaksian ini sangat panjang ya, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Ya saudara, benar ya, sebagai orang tua kita harus terus berdoa buat jodoh anak-anak kita. Ya, apalagi ketika mereka mau meninggalkan Tuhan Yesus. Memang ya, saya melihat Tuhan menjawab doa Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu sebagai orang tua menangis, mengerang, berseru kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan melakukan mujizat, sehingga akhirnya semua boleh terselesaikan dengan baik, bahkan akhirnya bisa memenangkan jiwa. Ya, kita berdoa saudara, ya sebagai orang tua kita harus mempertahankan iman anak-anak kita supaya mereka tidak tersesat dan mereka boleh terus mempercayai Tuhan. Di saat hari-hari ini banyak orang menggampangkan ya meninggalkan Tuhan Yesus hanya demi pernikahan, demi harta, tapi di satu sisi orang-orang yang bertahan ya dan mau tetap mempertahankan iman itu, mereka akan menerima upah dari Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu atas perjuangan imannya sehingga anaknya boleh terselamatkan, bahkan menantunya dibaptis menerima Tuhan Yesus. Iya, baik, kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita ya sudah di Amsal 26. Ya, kita sekarang lanjutkan ayat yang ke-11. Ya. Amsal 26 ayat yang ke-11. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Ya, seperti anjing yang memakan muntahnya sendiri, ya demikian orang bebal yang tidak mau bertobat, yang mengulangi kesalahan yang sama terus. Ya, jangan mau disamakan seperti anjing yang makan kemuntahnya, saudara. Kalau kita ini sudah ya ditegur Tuhan melewati satu kesalahan, bertobatlah dan jangan mau kembali kepada kesalahan yang sama ya, supaya kita ini nggak jatuh untuk kedua kalinya. 12. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Kalau ada orang yang menganggap dirinya bijak, ya maka harapan bagi orang bebal itu lebih banyak daripada orang itu. Artinya apa? Jangan menyombongkan diri. Kita semua perlu bergantung kepada Tuhan agar kita lebih bijaksana. Ayat 13, berkatalah si pemalas, ya ada singa di jalan, ada singa di lorong, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Ya, dia cuma teriak-teriak aja, ada singa di jalan, tapi dia tetap di tempat tidur. Ya, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulut. Pemalas itu diibaratkan orang yang mau mencicipi sesuatu, mengambil, tapi malas untuk mengembalikannya ke mulut. Bertobat. Kalau kita hari-hari ini jadi orang yang malas, terutama anak-anak muda, ya engkau akan miskin, kata firman Tuhan, karena pemalas itu tidak boleh makan, ya. Ayat 16, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Bagi orang pemalas, ya dia merasa dirinya itu bijak. Awas, hati-hati, karena pemalas itu pasti akan ya miskin. Nggak boleh malas ya, dan di sini dikatakan orang malas itu nggak melakukan apa-apa.
ya malah dia menganggap dirinya tuh bijak. Bertobat kalau saudara ada yang malas, ya, bagi siapapun, orang tua, istri, suami, anak-anak muda, kalau kau pemalas, Alkitab itu menyebut tentang pemalas banyak sekali. Jangan malas supaya kau nggak miskin, jangan malas supaya kau nggak sial. Tapi ya namanya pemalas itu ternyata ini juga dosa yang mematikan. Banyak orang hidupnya menjadi sial, terkutuk karena pemalas, nggak mau bergerak. Kita berdoa supaya kita semua sebagai istri, sebagai suami, jadilah suami yang rajin, istri yang rajin, anak-anak yang rajin, supaya kita diberkati. Kalau malas ya nggak dapat apa-apa. Ayat 17, orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Ya, jadi percuma, sia-sia, ngapain, kurang kerjaan. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain tuh kayak orang yang ya memegang telinga anjing yang lewat, saudara. Bisa-bisa kau yang digigit, jadi nggak usah ikut-ikut kalau tidak dimintai ya masukan atau nasihat. Ayat 18, seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Ya, seperti orang gila dikatakan, yang menembakkan panah api dan panah maut, tapi dia bilang, aku cuma bergurau, aku cuma bercanda. Ya, ini sangat mengerikan, saudara. Jangan ya seperti itu, karena ya kita pasti akan memakan buahnya, ya. Jangan bercanda untuk hal-hal yang tidak baik, ya, ketika kita memang ya jangan melakukan sesuatu lalu kita bilang kita cuma bercanda atau apapun, tanpa kita sadari kita sudah melukai perasaan orang lain. Mari kita lebih bijaksana di hidup ini supaya hidup kita boleh semakin dituntun Tuhan, diberkati Tuhan. Ayat 20, bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Ya, sama seperti kayu yang untuk bakar api, saudara. Kalau kayu sudah habis, maka apinya juga mati. Ya, sama pemfitnah itu kalau masih ada, selalu ada pertengkaran. Makanya jangan bergaul dengan pemfitnah, orang yang ceritanya bohong, sini lain di sana lain, ya, itu hanya akan menambah pertengkaran. Jangan ada pemfitnah di antara kita, karena dia seperti kayu bakar yang menyulut kebakaran. Selama dia ada, tidak akan pernah aman, lah itu persekutuan, rumah tangga atau apapun. Ya, jangan jadi pemfitnah supaya hidup kita diberkati Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan besok.